warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Maesa Septian, mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu balance scorecard, pengertian dari balance scorecard, konsep-konsepnya, keunggulan-keunggulannya, perspektif-perspektifnya. Mari kita ulas di sini. Saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dari balance scorecard. Balance scorecard merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan, biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard merupakan alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang harus menembus setidaknya melalui 4 aspek. Apa itu 4 aspek itu? Yang pertama, keuangan. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis internal. Dan yang terakhir, pembelajaran dan pertumbuhan. Kita lanjut. Konsep dari balance scorecard itu sendiri saya akan menjelaskan satu persatu. Konsep balance scorecard sendiri terfokus pada 3 aspek. Yang pertama, mengidentifikasi visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi strategi perusahaan dalam meraih target yang diinginkan. Lalu yang ketiga, menganalisis kinerja perusahaan atau organisasi berdasarkan perspektif tertentu yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir dari strategi yang diterapkan. Itu merupakan konsep dari balance scorecard. Lanjut. 4 aspek dalam pengukuran balance scorecard. Apa aja? Yang pertama, aspek keuangan atau financial performance. Lalu yang kedua, aspek kepuasan konsumen atau customer, atau juga disebut dengan customer satisfaction. Lalu yang ketiga, aspek bisnis internal atau internal business process. Lalu yang terakhir, aspek pembelajaran dan pertumbuhan, atau dengan kata lain learning and growth aspect. Itu merupakan 4 aspek dari balance scorecard. Lanjut. Perspektif balance scorecard. Dalam praktiknya, balance scorecard juga harus memenuhi 4 aspek penting yang di dalamnya itu adalah yang pertama, perspektif bisnis internal. Lalu yang kedua, perspektif keuangan. Lalu yang ketiga, perspektif pelanggan. Dan serta yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mari kita ulas satu persatu. Apa itu perspektifnya dari balance scorecard? Yang pertama, proses bisnis internal. Perspektif bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan perlu mengukur seberapa besar sinergi setiap unit kerjanya. Maka dalam penerapannya, pengusaha atau pemilik usaha pun harus rajin-rajin mengamati kondisi internal perusahaannya. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan operasional di perusahaan itu telah berjalan lancar sesuai dengan peraturan atau metode manajemen yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Selain itu, untuk menghasilkan proses bisnis internal yang baik, perusahaan wajib memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kemampuan dan keahliannya masing-masing sesuai dengan bidang-bidang pekerjaannya atau job desk-nya. Jadi biar matang. Lalu lanjut, perspektif keuangan. Perspektif yang satu ini tentunya sangat berkaitan dengan pengeluaran dan pemasukan suatu perusahaan. Artinya, sebuah perusahaan harus mampu mengelola keuangannya secara baik supaya bisa memastikan kondisi finansialnya tetap stabil. Keuangan perusahaan itu maksudnya tetap stabil. Pengelolaan finansial yang dimaksud di sini berkaitan dengan biaya produksi, biaya operasional, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan keuangan yang diperoleh dari hasil laba penjualan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Oleh karenanya, perusahaan harus mencatat pemasukan dan pengeluaran secara jelas serta runtut. Jadi sesuai dengan apa yang dikeluarkan, apa menjadi pemasukan, apa yang jadi pengeluarannya harus dicatat secara jelas dan runtut. Dengan demikian, laju pertumbuhan keuangan harus dapat dipantau dengan baik oleh perusahaan. Lanjut, perspektif pelanggan. Jika merujuk pada perspektif pelanggan, suatu perusahaan harus terlebih dahulu menentukan siapa pelanggannya atau segmentasi pasarnya siapa yang hendak ditargetkan gitu. Setelah itu, manajemen dapat menentukan alat untuk mengukur kinerja setiap unit perusahaan operasionalnya sebagai guna
memastikan target finansial yang telah ditetapkan dapat dicapai gitu. Dalam mencapai kinerja keuangan harus terbaik dalam jangka panjang. Setiap unit tentunya harus dapat menciptakan jasa atau produk yang berkualitas yang dapat memuaskan pelanggan itu sendiri. Pasalnya, suatu layanan atau jasa atau produk dikatakan berkualitas hanya jika dapat memberikan manfaat yang tinggi untuk para customer-nya. Pengukuran perspektif pelanggan sendiri terbagi jadi dua kelompok gitu. Yang pertama customer value proposition, and yang kedua core measurement group. Lanjut kita jelaskan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini karyawan menjadi salah satu aspek yang mendukung keberhasilan perspektif pelanggan dan keuangan. Maka dari itu, pihak manajemen perlu menerapkan prosedur dan sistem kerja yang tepat untuk mengontrol internal perusahaannya sendiri. Ada tiga tolak ukur dari perspektif pembelajaran pertumbuhan. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kemampuan atau kapabilitas dari karyawan. Lalu yang kedua, kapabilitas dalam mengelola sistem informasi. Lalu yang ketiga, dorongan atau garis tanggung jawab serta motivasi. Kita lanjut. Keunggulan dari balance scorecard. Nah, balance scorecard memiliki keunggulan yang menjadikan sistem manajemen strategi sekarang berbeda secara signifikan dengan sistem manajemen strategi dalam manajemen sistem informasi tradisional zaman dulu. Keunggulan tersebut yaitu pertama, memperluas perspektif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategi dari yang sebelumnya terbatas hanya pada perspektif keuangan, meluas menjadi 3 perspektif lain tambahannya. Yang menjadi tambahannya itu adalah perspektif customer, proses bisnis internal, serta proses pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan perluasan perspektif rencana strategi keperspektifan non-keuangan akan memberikan, yaitu menjadikan kinerja keuangan menjadi berlipat ganda dan berjangka panjang, membuat perusahaan lebih siap untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Lalu yang kedua, coherent. Balance scorecard akan membangun hubungan sebab dan akibat di antara berbagai strategi sasaran yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Setiap sasaran strategi harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, seimbang. Balance scorecard akan memberikan gambaran mengenai tujuan dan pencapaian tujuan tersebut secara seimbang, terutama jika dikaitkan dengan antara perspektif satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, terukur. Keterukuran sasaran strategi yang diabaikan oleh sistem perencanaan strategi menjanjikan ketercapaian berbagai strategi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Lanjut. Kelemahan dari balance scorecard itu kebalikan dari sebelumnya, keunggulan. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, balance scorecard belum dapat menetapkan secara tepat sistem kompensasi yang biasanya merupakan tindak lanjut hasil dari penilaian kinerja. Yang kedua, bentuk organisasi yang cocok untuk perkembangan proses dalam organisasi. 4 perspektif dalam balance scorecard merupakan indikator yang saling berpengaruh atau hubungan sebab akibat, sehingga diperlukan suatu wadah struktur yang dapat memberikan umpan balik kepada semua ini. Yang ketiga, belum adanya standar ukuran yang baku terhadap hasil penilaian kinerja perusahaan dengan metode balance scorecard. Ukuran utama yang diajukan belum tentu relevan digunakan di semua unit perusahaan dan seringkali perlu penyesuaian dalam mengimplementasikannya. Itu yang keempat. Yang kelima, perusahaan kurang berani mengadakan pergantian karyawan. Hal ini kemungkinan besar terjadi dalam perusahaan yang menerapkan balance scorecard sebagai akibat adanya ukuran utama retensi dari karyawan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang keenam, kurang didefinisikan dengan tepat faktor independen dan pada balance scorecard khususnya pada perspektif keuangan.
Padahal faktor non-finansial ini sebagai indikator utama yang memberikan kepuasan bagi stakeholder di masa yang akan datang. Itu dari kelemahan balance scorecard itu sendiri. Penyusun balance scorecard terbagi dalam 4 tahapan. Yang pertama, tahap strategi fokus. Yang kedua, tahap assessment. Yang ketiga, tahap change planning and implementation. Yang keempat, continuous improvement. Selanjutnya kita akan jelaskan penerapan balance scorecard. Proses implementasikan balance scorecard dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan, strategi, sasaran, dan program organisasi. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat atau yang terakhir, monitoring sistem pengukuran kinerja. Itulah pengertian dari balance scorecard dan penjelasan lainnya mengenai balance scorecard sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.